Saudara-saudara, Salam, embun pagi kembali menjumpai Bapak saudara-saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya selalu baru. Kasih setia Tuhan mendahului perjumpaan kita di pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan bersama-sama terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Tapi saya akan membacakan hanya ayat 28 sampai 31 saja. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menanti pada panggilan yang lebih tinggi. Bapak dan saudara-saudara, saat ini Bapak Ibu saudara-saudara menanti apa? Saya menanti panggilan pekerjaan, saya menanti panggilan kampus, saya menanti panggilan untuk bisnis, saya menanti panggilan untuk dilamar, saya menanti kelahiran seorang putra, dan saya menanti selesainya pembangunan rumah. Banyak hal yang kita nantikan. Ya, Yesaya merenungkan, melihat pada panggilan yang lebih tinggi. Kuasa Allah untuk menciptakan, ketetapan Allah untuk memelihara, dan kehadiran Allah untuk menolong. Allah itu perkasa dan maha kuasa. Tetapi sekalipun demikian, Allah peduli terhadap setiap umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, secara pribadi. Ada 4 kata yang harus kita pahami dan renungkan, yaitu tahu, dengar, diberitahukan, dan mengerti. Kata tidakkah adalah sebuah kalimat pertanyaan yang harus direspon dan dijawab. Itu sebabnya pertanyaan ditujukan kepada pribadi dan dijawab secara pribadi. Karena Allah mengenal saudara dan saya secara pribadi. Namamu dikenal, namaku dikenal, dirimu dikenal. Ada 3 kata kerja yang dilakukan oleh seorang petani, yaitu ditanam, ditaburkan, dan dicangkok. Bicara tentang dicangkok atau diadopsi, bagaikan pokok anggur, dicangkok dari induknya, dari pokoknya. Itu berbicara tentang ingin mewariskan, ingin meneruskan. Dicangkok berarti anak mewarisi sifat dan karakter bapaknya. Tidak ada manusia atau benda yang bisa disamakan dengan Allah. Kita menggambarkan Allah semampu kita dengan pengetahuan dan bahasa yang sangat terbatas. Kita hanya memberikan pemahaman mengenai Allah dan kuasanya apabila kita membandingkan dia dengan apa yang kita alami di dunia ini. Apa konsep Bapak Ibu saudara-saudara tentang Allah? Apa konsep Bapak Ibu saudara-saudara tentang Kristus? Jangan membatasi karyanya dalam hidup saudara dengan meremehkan dia. Oleh sebab itu di dalam ayat 20 dikatakan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kuat, Allah itu maha hadir. Hidupku tersembunyi daripada Tuhan, benarkah demikian? Tidak. Karena Allah memperhatikan hidup kita. Bahkan Allah memperhatikan hak kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Allah tidak lelah dan Allah tidak lesu. Pengertiannya tak terduga. Orang-orang yang terkenal kadangkala merasa lelah, merasa penat, merasa putus asa. Tetapi kuasa dan kekuatan Allah
tidak pernah berkurang. Allah tidak pernah terlalu lelah atau terlalu sibuk untuk menolong dan mendengarkan kita. Kekuatan Allah, kekuatan Kristus merupakan sumber kekuatan kita. Apabila saudara dan saya merasa segenap hidup ini menekan saudara dan saudara tidak dapat melangkah lagi, ingatlah bahwa saudara bisa berseru kepada Allah untuk memperbaharui kembali kekuatan saudara. Allah memberikan kekuatan kepada orang yang lelah, menambahkan semangat, gairah, passion baru kepada yang tidak berdaya, sehingga orang-orang muda menjadi lelah, taruna-taruna jatuh tersandung, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru bagaikan Raja Wali. Raja Wali itu tidak pernah menembus awan atau badai, tetapi Raja Wali itu terbang melintasi awan dan badai. Itu sebabnya dia dapat mengatasi seluruh pergumulan dan pencobaannya. Mempercayai Tuhan berarti mengharapkan dengan sabar bahwa Allah akan memenuhi janji-janjinya. Itu sebabnya carilah, dapatilah, dan imanilah akan janji-janji Tuhan bagi saudara. Firman-Nya menguatkan kita, kuasanya menopang kita, kehadirannya membangkitkan kita, mengatasi kesulitan-kesulitan dan kesukaran-kesukaran di dalam kehidupan kita. Apakah saudara percaya bahwa Allah mengasihi saudara? Allah menginginkan yang terbaik untuk saudara. Yakinkah saudara bahwa tujuan Allah adalah benar? Apakah saudara yakin bahwa Allah memiliki kuasa untuk mengendalikan seluruh kehidupan saudara? Allah mengendalikan hidup kita. Bisakah saudara lega dan saudara puas? Meskipun iman saudara mungkin sedang bergumul atau lemah, terimalah perlengkapan dan pemeliharaannya bagi saudara. Bapak saudara-saudara, ada guru sekolah minggu bertanya kepada anak sekolah minggu, gambaran Allah bagi mereka. Anak, Allah itu menurutmu siapa? Ada yang menjawab, oh, Allah itu seperti dokter menyembuhkan. Ada yang mengatakan Allah itu seperti polisi, menjaga dan melindungi. Ada yang mengatakan Allah itu seperti hakim, mengadili. Allah itu seperti gembala yang menuntun dan yang membimbing. Tapi Joko katakan, oh enggak, Allah itu seperti tukang pemulung yang mencari barang-barang rongsokan, mengumpulkan, mencuci, membersihkan, dan mendaur ulang rosokan-rosokan itu yang tidak berarti menjadi berarti, berharga, dan bernilai. Bapak ibu saudara-saudara, jika engkau saat ini sakit, jika engkau saat ini mengalami kelelahan, kecemasan, ketakutan, jika saat ini engkau terluka, dan saat ini engkau mengalami kesepian, ingatlah akan janji Tuhan dan kehadirannya. Mungkin saudara mengatakan, ya aku bagaikan pohon yang kering, ranting yang patah, buah yang busuk. Justru anugerah Allah tertuju bagi saudara. Anugerah Allah tertuju bagi kehidupan saudara. Anugerah Allah untuk saudara. Kalau demikian, saudaralah yang memerlukan Kristus sebagai sumber anugerah, dan anugerahnya cukup untuk memulihkan kehidupan saudara. Anugerah Allah ini saat ini untuk saudara dan saya. Kasih Allah bagi saudara. Kalau demikian, sambutlah anugerah Allah dan sambutlah kasih Allah. Maka dia akan memperbaharui dan memulihkan engkau, memberikan kekuatan baru, sehingga engkau akan dapat terus berjalan menuju pada panggilan yang lebih tinggi, kapasitas yang lebih luas, sehingga engkau dan saya akan menjadi saluran anugerahnya dan alat di tangannya. Tuhan memberkati, selamat bekerja, selamat berkarya. Kasih karunia Tuhan menyertai saudara hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami terus Tuhan untuk taat dan setia, mempunyai kerelaan, kesediaan, dan ketulusan hati, sukacita dan damai sejahtera, masuk di dalam panggilan yang lebih tinggi yang Engkau sediakan bagi setiap orang yang percaya. Curahkan anugerah-Mu melimpah dan kasih karunia-Mu melimpah bagi kehidupan kami hari ini, esok, bahkan selamanya. Demi Yesus Kristus. Amin.